Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan bedah buku Kanal Berkah, hidup menjadi semakin indah, mudah, dan barokah insyaallah. Dan hari ini kita masuk di episode yang ketiga, teman-teman, dengan tema mengapa kita perlu menjadi kanal berkah di part pertama. Jadi kalau bicara betapa keutamaan menjadi kanal berkah, maka layak kita bertanya, untuk apa kita memilih menjadi kanal berkah? Dari petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang merupakan pedoman utama kita, akan kita temukan sejumlah alasan, teman-teman. Kenapa kita semua harus menempatkan posisi diri sebagai kanal berkah atau saluran berkah bagi orang banyak. Minimal ada 3, kenapa kita harus menjadi kanal berkah. Yang pertama, ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan manusia. Yang kedua, ingin menjadi manusia yang lebih dicintai Allah. Dan yang ketiga, ingin menjadi manusia yang tentu hidupnya lebih indah, lebih mudah, dan penuh barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bicarakan yang pertama, yaitu kenapa kita memilih untuk menjadi saluran berkah atau kanal berkah. Karena yang pertama, ingin menjadi manusia terbaik di mata Allah dan di mata manusia. Ini menarik, teman-teman. Menurut ajaran Rasulullah SAW, manusia terbaik itu bukan manusia yang paling banyak menyalahkan orang, bukan yang merasa paling hebat dalam membenarkan dirinya, bukan yang paling banyak perusahaannya, depositonya, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan paling banyak penguasaan ilmunya, pengikutnya, likernya, dan seterusnya. Bukan. Jadi manusia terbaik ternyata menurut Rasulullah adalah definisi manusia terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dan Ad-Darqutni, ya. Ini landasan hadisnya. Jadi berbeda persepsi kebanyakan manusia dengan Rasulullah berkait dengan manusia yang terbaik. Nah, kita tentu sebagai umat muslim ingin mengikuti versi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu menjadi manusia yang paling baik adalah salah satunya menjadi manusia yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Memposisikan diri sebagai kanal berkah adalah cara agar kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, hanya saja untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat dalam bahasa hadis tadi adalah anfa'uhum, maka bentuk kebaikan yang paling bagus, yang utama minimal ada 3, atau pondasinya ada 3. Yang pertama, harus dengan niat yang baik. Kedua, dengan ilmu. Ketiga, dengan harta. Ya, tentu dibutuhkan pendukung lain seperti tenaga, manajemen, tetapi intinya 3 untuk agar kita bisa menjadi manfaat buat orang lain. Ada niat, ada ilmu, ada harta, pendukungnya banyak. Nah, 3 ini menjadi modal utamanya lah. Niat yang pertama ini menjadi hal yang sangat penting dalam Islam. Kebaikan tidak dinilai sebagai kebaikan jika niatnya keliru. Bahkan kalau kita lihat di hadis, sudah banyak kisah masa depan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengingat bagi kita. Betapa tidak orang yang pertama dilempar ke neraka bukan seorang penjudi atau berzina, ternyata ketika di dunia dia seorang mujahid, tetapi salah niat, dia dilempar ke neraka. Yang kedua, seorang yang alim, banyak ilmunya, mengajarkan Quran dan sebagainya, itu pun dilempar ke neraka karena dulunya salah niat.
Demikian juga yang ketiga, orang yang begitu dermawan karena salah niat, di mata manusia mungkin baik, memberi manfaat, tapi di akhirat salah niat, neraka juga. Jadi orang-orang yang beramal bukan karena Allah, nilai amalnya kosong di akhirat. Jadi kalau ada seorang syekh mengilustrasikan, kalau orang beramal bukan karena akhirat, seperti kita membawa kantong plastik yang besar, diisi apa aja penuh, tapi begitu sampai di rumah, dibuka kantongnya kosong. Kenapa? Ternyata kantong plastik yang diisi banyak barang tadi bolong. Bolong menggambarkan tidak ditutup dengan niat yang baik. Betapa ruginya hidup kita apabila yang kita dapat dari amal kita hanya acungan jempol dari manusia yang sejatinya itu nisbi, tidak hakiki. Jadi ini kenapa penting ketika kita memposisikan diri sebagai kanal berkah, landasannya harus niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu biharsih. Wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat baginya bagian di akhirat. Jadi kalau di Jawa ada istilah, kalau nanam padi tumbuh rumput, kalau nanam rumput nggak tumbuh padi. Kalau di Betawi ada istilah, kalau beli kambing dapat talinya, kalau beli tali nggak dapat kambingnya. Artinya apa? Kalau kita niat untuk tujuan akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita tujuannya hanya dunia, akhirat nggak dapat, malah dapat celaka di akhirat. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang perlu menjadi pengingat kita. Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbi wa jama'alahu syamlahu wa tashud dunya wa hiya rohimah wa mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlaha wa lam ya'tihi minad dunya ila ma qudira lahu. Kalau terjemahkan kurang lebih, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberinya kecukupan dalam hatinya, kekayaan dalam hatinya. Dia akan menyatukan atau mengumpulkan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan diperoleh dan tunduk hina padanya. Ada yang mengatakan dunia akan mendatanginya. Sebaliknya, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup atau miskin hatinya. Allah akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, artinya apa? Sebelum memberikan ilmu, kalau kita ingin menjadi kanal berkah dengan ilmunya, atau memberikan harta, atau mungkin ilmu saja atau harta saja, niat hati harus kita benahi. Niat hati harus diusahakan karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ria atau sum'ah. Dan memang murni ingin berbuat baikan sebagai bukti pembenaran kita terhadap ajalan Allah. Jadi kita niat sedekah, niat berbagi ilmu, pokoknya saluran berkah yang lain, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengingatkan, jangan sampai kita memberi kebaikan tetapi sebetulnya di sana ada interest atau mengeksploitasi atau memanfaatkan demi keuntungan pribadi. Dengan kata lain, memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Ini juga keliru. Allah menegur kita di surat Al-Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Setelah urusan niat selesai, sebelum akhirnya kita menjadi saluran berkah dengan harta, ilmu, atau dua-duanya, selanjutnya adalah tindakan menyalurkan kebaikan dengan harta dan ilmu. Bagaimana agar dalam menyalurkan harta dan ilmu menjadi luar biasa, dan dampaknya pada perubahan ini terasa?
insya Allah di akhirat juga ada balasan yang lebih besar. Ikuti episode berikutnya. Bagaimana teman-teman? Tulis komentar di kolom komentar yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.